Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua dan saudara-saudara anggota Dewan Konstituante yang terhormat, sesuai dengan laporan panitia pelapor Panitia Persiapan Konstitusi tertanggal Bandung 19 September tahun 1957, dapatlah kita nyatakan bahwa sebagai hasil dari Panitia Persiapan Konstitusi atau PPK yang baru saja bersidang pada bulan Agustus September tahun 1957 mengenai dasar negara dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Rumusan pendapat yang berbeda. 2. Rumusan pendapat yang sama. Mengenai rumusan pendapat yang berbeda-beda adalah A. Sosial ekonomi sebagai dasar negara. B. Islam sebagai dasar negara. C. Pancasila sebagai dasar negara, dan masing-masing tentunya alasan-alasannya sendiri-sendiri. Adapun rumusan pendapat yang sama disertai dengan pengharapan agar dasar negara seharusnya musyawarah hendaknya menjadi dasar dalam segala perundingan dan penyelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan. 4. Terjamin adanya kebebasan beragama dan beribadah. 5. Berisikan jaminan sendi-sendi peri kemanusiaan, kebangsaan yang luas dan keadilan sosial. Saya pun ikut mengharapkan mudah-mudahan 5 pokok yang sudah sama itu bisa dijadikan modal untuk melancarkan penyusunan konstitusi selanjutnya. Amin. Tetapi Saudara Ketua, kesulitan untuk melancarkan penyusunan konstitusi itu justru tidak terletak pada adanya 5 pokok dasar yang sudah sama. Kesulitannya ialah terletak pada 3 pokok dasar yang berbeda-beda. Masing-masing dari 3 pokok dasar yang berbeda-beda itu betul sama-sama telah sampai kepada keharusan yang bersamaan, yakni agar dasar negara itu berkepribadian bangsa Indonesia, bersemangat jiwa revolusi tahun 45, berdasarkan musyawarah, menjamin kebebasan beragama atau beribadah, dan menjamin pula kemanusiaan, kebangsaan yang luas dan keadilan sosial. Namun, sekali lagi, tidak boleh kita menutup mata bahwa 5 pokok keharusan yang bersamaan itu justru berasal dan berakar dari 3 pokok dasar negara dengan tegas dan sengaja oleh Panitia Persiapan Konstitusi telah dirumuskan sebagai 3 pendapat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, Saudara Ketua, saya tidak merasa heran apabila nanti di pleno konstituante ini akan timbul berbagai tafsiran dari 5 pokok keharusan yang bersamaan itu. Justru karena pokok pangkalnya adalah 3 pokok dasar negara yang berbeda-beda tadi itu. Sebagai contoh dari tafsiran yang berbeda-beda itu, Saudara Ketua, meskipun mengenai 5 pokok keharusan yang bersamaan telah didemonstrir oleh Saudara Nyoto dari Partai Komunis Indonesia PKI pada rapat Panitia Persiapan Konstitusi atau PPK tanggal 18 September, yang tidak saja mengkritik dan mengejek saya secara personil dengan ucapan-ucapan seperti, baik sekali jika Saudara Gasman belajar dari saudaranya Kristen ini dan sebagainya, dan Saudara Nyoto telah pula secara zekelich menuntut supaya musyawarah diganti dengan kedaulatan rakyat dan kebangsaan yang luas diganti dengan kebangsaan saja.
Bukanlah hak saya untuk menerangkan di sini apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI dengan kata-katanya kedaulatan rakyat dan kebangsaan itu, dan apa tafsiran-tafsirannya. Bagi saya hanya ada kewajiban untuk mensinyalisir di sini bahwa belum sekarang ini telah ada perbedaan tafsiran antara Partai Komunis Indonesia PKI dengan partai-partai dan golongan-golongan yang lain. Justru dan meskipun mengenai 5 pokok keharusan dari dasar negara yang bersamaan seperti yang telah dirumuskan oleh Panitia Persiapan Konstitusi, perhatian yang khusus Saudara Ketua, saya mintakan kepada Dewan Konstituante yang terhormat terhadap sinyalemen yang mengenai tafsiran Partai Komunis Indonesia perihal perumusan kebebasan beragama yang dianggap oleh Partai Komunis Indonesia lebih baik dari perumusan ketuhanan yang Maha Esa. Sebab begitu, maksudnya Saudara Ketua, umat perbegu di Tapanuli misalnya yang mengakui adanya 3 Tuhan lantas tidak harus diusir dari Indonesia. Pula di dalam tafsiran Partai Komunis Indonesia itu di dalam perumusan kebebasan beragama, Saudara Ketua, harus pula dianggap telah pula memuat pengertian ateisme dan politeisme di samping arti monoteisme. Maka teranglah dengan tafsiran Partai Komunis Indonesia sesungguhnya tidak menghendaki rumusan ketuhanan yang Maha Esa, dan dengan begitu seolah oleh Tuhan yang Maha Esa oleh Partai Komunis Indonesia telah diusir dari Indonesia. Pun pula Saudara Ketua, dengan tafsirannya itu Partai Komunis Indonesia nyata-nyata telah mengartikan kebebasan beragama itu sama dengan kebebasan anti agama. Karena ateisme telah disisipkan di antaranya dan disamaratakan dengan monoteisme dan politeisme di dalam hubungannya dengan tafsiran mengenai kebebasan beragama. Coba pikirkan Saudara Ketua, dapatkah beragama dipadukan dan dianggap sama dengan ateisme? Sekali lagi, saya tidak merasa heran atau terkejut bahwa ada perbedaan tafsiran mengenai 5 pokok keharusan yang bersamaan itu. Justru karena berasal dan berpangkal dari 3 pokok dasar negara yang berbeda-beda. A. Sosial ekonomi, B. Islam, dan C. Pancasila. Oleh sebab itu, pada tingkatan pembicaraan di pleno konstituante sekarang ini, saya belum bergembira seperti Saudara Nyoto dengan hanya memfokuskan kepada 5 pokok keharusan yang bersamaan, disertai notabene dengan tafsirannya sendiri secara seenaknya atau bebas saja. Saudara Ketua, saya masih prihatin menghadapi persoalan bagaimana mendapatkan way out atau jalan keluar berhubung dengan kenyataan adanya pokok dasar negara yang berbeda. Teoritis, ada 2 cara untuk mendapatkan way out itu. 1. Cara kompromi, dan 2. Cara membanding. Saya tidak begitu setuju dengan cara kompromi, sebab dasar negara adalah soal yang penting sekali. Dasar negara adalah soko guru, dan dari situ berpangkalah soko-soko atau tiang-tiang kenegaraan yang lain. Apabila soko gurunya tidak tegak, janganlah diharapkan
bahwa sokok-sokok atau tiang-tiang yang lain itu akan tegak. Itulah sebabnya mengapa saya lebih condong kepada cara membanding. Yang harus dibanding ialah kebenaran dan keadilannya, logikanya dan objektivitasnya, kebaikannya dan praktisnya, kepribadian dan dialektikanya. Di dalam kita membanding itu, janganlah kita main personil atau sentimental, apalagi main kayu membabi buta. Kepala harus dingin, dada harus lapang, sembari meminta kepada Tuhan yang Maha Esa agar memberi kepada kita taufik dan hidayah, sehingga terumuslah suatu konstitusi Republik Indonesia yang diridhoi Allah. Di dalam pleno konstituante sekarang ini, insya Allah kita akan mendengar dengan seksama dasar komunis dari kawan-kawan Partai Komunis Indonesia. Dengan tekun kita akan mendengar pula pembahasan dari dasar Pancasila yang kita harapkan akan diuraikan oleh ahli-ahlinya. Kami pun akan menerangkan dasar Islam bagi negara kita secara jujur dan baik-baik. Dan bagi golongan-golongan lain lagi diharapkan dengan sangat untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas, dengan tidak usah ada rasa takut atau tertekan. Di dalam hubungan ini, saya tentunya hanya akan ambil bagian memberi sumbangan saya mengenai pembahasan Islam sebagai dasar negara, dan itu pun sebagai tambahan atau lanjutan dari uraian saudara Muhammad Nasir malam tadi, dengan tidak mengurangi makna dari yang telah saya uraikan di dalam rapat Komisi Konstituante 1. Uraian mana dapatlah kiranya saudara ketua membacanya di dalam berkas laporan Komisi Konstitusi 1 tentang dasar negara nomor 1020 garis miring 9.red/57 lampiran 3 nomor 2. Ingin saya mengulangi sedikit secara ringkas uraian termaksud dengan disertai penjelasannya. Di dalam uraian itu saya telah rangkai alasan-alasan universal dan dialektis Indonesia. Dengan alasan-alasan universal, maka kita sampai kepada pengakuan adanya kedaulatan hukum Tuhan. Dan karena hukum Tuhan itu agama, maka pengakuan itu berarti pengakuan kepada kedaulatan agama. Dengan alasan-alasan dialektis Indonesia, maka kita sampai kepada pengakuan bahwa agama di Indonesia baik secara kuantitatif dan kualitatif berpengaruh di Indonesia itu ialah Islam. Karena Islam adalah faktor nasional Indonesia yang terpokok dan yang menguasai psikik rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, penggabungan antara alasan-alasan universal dan alasan-alasan dialektis Indonesia membawa kita kepada kesimpulan bahwa dasar Republik Indonesia seharusnya Islam. Marilah kita beri penjelasannya juga, sekaligus untuk membantah uraian saudara Nur Sultan Iskandar sebelum ini. Saudara Ketua, ada pepatah yang mengatakan tidak kenal, tidak cinta. Peribahasa itu pun tertuju kepada Islam. Siapa yang tidak mengenal Islam, sulit untuk mencintainya. Oleh sebab itu,
Perkenalkanlah, saya di sini sekedar memperkenalkan Islam dengan maksud supaya dicintainya.